Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Adhika Rizky Lestari, NIM 200-363. Saya Aurelia Anastasia dengan NIM 200429191. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Antonius Gule, NIM 2004-2022. Saya Nafisa Murinia Huang, NIM 2003-0015. Saya Rati Jevia, NIM 2004-2038. Perkenalkan nama saya Arki Saputra dengan NIM 2033-8014. Saya Syafrin Aldi, NIM 2004-2051. Saya Trisli Agustina, NIM 2004-2287. Baiklah, pada materi penegakan hukum yang berkeadilan, kami telah membaginya menjadi 7 poin. Yang pertama, pengertian negara hukum yang akan dipresentasikan oleh Ricky. Yang kedua, tujuan negara dan fungsinya yang akan dipresentasikan oleh Aurel. Yang ketiga, pembagian hukum di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Jeffrey. Yang keempat, unsur penegak hukum, saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Yang kelima, perbedaan antara lembaga penegak hukum dan peradilan yang akan dipresentasikan oleh Raffi. Yang keenam, dinamika dan tantangan penegak hukum yang akan dipresentasikan oleh Nafisa dan Trisilia. Yang ketujuh, upaya untuk penegakan sistem hukum nasional Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Adhika. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh peraturan di berbagai aspek kehidupan. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan, melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran, melaksanakan pertahanan negara, melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Fungsi negara hukum yaitu memberi kepastian hukum dan memberi penegakan yang berkeadilan. Pembagian hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan kemudian hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan negara, manusia dengan organisasi, dan negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai pembagian hukum di Indonesia. Terima kasih. Unsur-unsur penegakan hukum terbagi atas 3. Yang pertama, keadilan hukum. Yang kedua, kemanfaatan hukum. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Keadilan hukum berarti bahwa para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan lain sebagainya bersikap adil. Jika tidak, hal ini dapat membuat masyarakat tidak percaya akan adanya hukum. Yang kedua, kemanfaatan hukum. Ini dilakukan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat karena Indonesia merupakan negara hukum. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap masyarakat dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan satu persatu. Perbedaan antara lembaga penegak hukum dengan lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah suatu lembaga yang berupaya dalam melakukan suatu hal agar tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam penegakan hukum seharusnya memperhatikan 3 dimensi. Yang pertama, penerapan hukum sebagai sistem normatif. Yang kedua, penerapan hukum sebagai sistem administratif. Yang ketiga, penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah suatu alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan agar tetap tegaknya hukum di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung. Jadi dapat juga kita artikan bahwasannya lembaga peradilan ini adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas dalam memutuskan suatu masalah
serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, dinamika dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Banyak sekali terdapat hukum-hukum tertulis di Indonesia. Artinya, semua penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Tetapi, penegakan hukum di Indonesia masih terbilang sangat lemah. Seperti kita sering menemukan kasus, orang-orang yang mempunyai banyak uang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dapat lepas dari hukum begitu saja. Atau kita sering mendengar peribahasa, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia ini masih dipandang lemah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang seberapa pentingnya penegakan hukum untuk kemajuan negara kita ini. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita. Namun ironisnya, para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Dan yang terakhir adalah upaya untuk menegakkan sistem hukum nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara hukum. Negara hukum tidak hanya didasarkan kepada kekuasaan belaka saja, tetapi didasarkan atas hukum. Maksudnya, semua persoalan yang terjadi di kemasyarakatan, pemerintah, kewarganegaraan, atau bahkan di kenegaraan, semuanya didasarkan atas hukum. Penegakan hukum dilakukan guna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan guna untuk menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum. Upaya untuk menegakkan sistem hukum nasional Indonesia, yang pertama adanya lembaga penegak hukum, kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Yang kedua adanya lembaga peradilan, peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan peradilan umum. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.